Halo, selamat siang para mahasiswa dari Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tambahan materi, melanjutkan materi mengenai operasi baris elementer yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana OBE itu dapat digunakan untuk menentukan inverse dari suatu matriks. Sebelumnya kita menggunakan OBE itu kan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, sekarang kita ingin menggunakan OBE untuk menentukan inverse dari suatu matriks. Ini sebagai alternatif untuk rumus yang kita punya. Kita kan punya rumus kalau A inverse itu, kalau ada ya, dia adalah seperdeterminan A dikali matriks adjoin A. Ada patung determinan, ya bisa dengan menggunakan aturan Saros. Kalau untuk ukuran 2x2 atau 3x3, Anda bisa menggunakan ekspansi kofaktor untuk yang ukuran 4x4 ke atas. Dan adjoin Anda bisa, ya Anda mencarinya dengan menggunakan minor, ya Anda mencari determinan dari submatriks, lalu kofaktor Anda kalikan dengan tandanya, lalu Anda transpose, ketemulah adjoin. Ya ini cukup, ya relatif cukup panjang ya untuk menghitungnya. Nah, oleh karena itu kita mencoba cara alternatif dengan menggunakan OBE. Idenya bagaimana? Ya. Sebetulnya A inverse itu apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat maknanya, A inverse itu kan sebetulnya seperti seper gitu ya. Jadi kalau misalnya pada bilangan biasa ya, kalau A itu suatu bilangan real gitu ya, bilangan real. Biasanya kalau dia tidak 0 gitu ya, maka kita punya A dikali super A sama dengan 1 ya. Nah, lalu super A ini kita anggap sebagai ini inverse-nya A ya, terhadap perkalian ya. Ya, jadi kalau 2 inversnya setengah, 3 inverse sepertiga, 10 inversnya seper-10 dan seterusnya. Oke, ya. Nah, sama juga kalau A itu suatu matriks ya, suatu matriks dengan ukuran n kali n, lalu kemudian determinan dari A itu tidak 0. Nah, kita akan punya sifat A dikali A inverse itu sama dengan I. Ya, ini juga berarti inverse-nya A terhadap perkalian matriks ya, terhadap perkalian matriks. Jadi A inverse itu sebetulnya seperti menggantikan super A. Tetapi kita dalam matriks kita tidak mengenal pembagian. Jadi matriks A dibagi matriks B itu tidak ada. Tapi kalau A dikalikan dengan B inverse itu ada. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita punya suatu sistem persamaan linear yang dapat kita nyatakan dalam suatu bentuk persamaan matriks. Jadi misalkan kita punya sistem persamaan linear A dikali X sama dengan B. Ingat, kita selalu bisa menyatakan suatu sistem persamaan linear ke dalam bentuk persamaan matriks ya. Di mana X ini adalah vektor variabelnya gitu ya. Ini adalah vektor variabel. Ya, ini adalah vektor konstanta, dan ini adalah kita beri nama matriks koefisien. Nah, kita selalu bisa menyatakan suatu sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks koefisien dikali vektor variabel sama dengan vektor konstanta.
Ya, karena itu dari definisinya persamaan linear itu pasti dapat dinyatakan ke dalam bentuk perkalian matriks. Nah, bagaimana seandainya ya, bagaimana jika A itu invertible, ya, invertible. Invertible artinya dapat diinverskan atau memiliki inverse. Alias A inverse-nya ada. Nah, berarti kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan A inverse. Berarti kita bisa mengalihkan AX sama dengan B. Ini bisa kita kalikan masing-masing ruas dengan A inverse, ya. A inverse AX sama dengan A inverse B. Nah, sedangkan vektor sendiri juga merupakan matriks, ya, matriks ukuran n kali 1. Kemudian perkalian matriks itu juga asosiatif. Ya, berarti ini apa? Ya, jadi A inverse A, ya, dikali X sama dengan A inverse B. A inverse A sama aja dengan A inverse sama dengan I. Berarti I dikali X sama dengan A inverse B. Ya, padahal I itu merupakan, ya, istilahnya pengganti peran angka 1, ya. Pengganti peran angka 1 pada operasi perkalian matriks. Berarti I dikali X akan sama dengan X sendiri. Nah, berarti kalau A itu invertible, A inverse ada, maka solusi dari SPL A dikali X sama dengan B adalah X sama dengan A inverse B. Jadi Anda mengalihkan vektor konstanta yang di ruas kanan dengan matriks A inverse. Nah, lalu apa hubungannya dengan OBE? Ya. Lalu apa hubungannya dengan OBE? Nah, kita lihat kembali, kalau OBE kita tuh apa yang harus kita lakukan? Tujuannya adalah kita pertama membuat matriks augmented, ya. Berarti kan matriks koefisien sebelahnya adalah matriks konstanta. Lalu kita OBE-kan supaya kita mendapatkan apa? Bentuk eselon baris atau bentuk eselon baris reduksi. Ya kan? Jadi kita sebenarnya pengennya kita kalau dengan OBE, ya, dengan OBE, ya, kita katakanlah, ya, diberikan SPL AX sama dengan B, lalu kita akan membentuk, ya, ini augmented matrix. A-nya kita taruh di sebelah kiri, lalu yang B-nya kita taruh di sebelah kanan. Nah, lalu kita membuat bagaimana supaya yang bagian sebelah kiri ini menjadi bentuk eselon baris reduksi. Nanti yang sebelah kanan akan menjadi solusinya, ya kan? Jadi tujuannya dengan apa? Dengan rangkaian OBE ini hasilnya adalah merupakan bentuk eselon baris reduksi, ya kan? Macam ini, ya. Nah, tentunya yang sebelah ini langsung menjadi solusinya, begitu kan? Jadi dengan OBE kita mengubah yang matriks A yang sebelah kiri supaya menjadi matriks yang bentuk eselon baris reduksi, dan yang sebelah kanan nanti akan menjadi solusinya. Nah, seandainya A itu invertible, ya. Nah, seandainya A itu invertible, maka apa yang akan terjadi? Tentu saja yang di sebelah kiri ini
karena dia ukurannya persegi, dia akan menjadi matriks identitas. Karena bentuk echelon baris reduksi itu memiliki bentuk leading one, dan di bawahnya angka 1 maupun di atas angka 1 semuanya 0. Berarti kalau dia ukurannya persegi n kali n, ini akan menjadi diagonalnya 1 semua, selebihnya 0. Berarti kalau invertible ini akan sama dengan ini I pasti ya. Jadi kalau invertible, maka matriks A yang sebelah kiri ini akan berubah menjadi I. Sedangkan yang di sebelah kanan akan menjadi solusi dari SL itu. Nah, apa solusinya? A inverse B. Ini adalah A inverse B. Nah, jadi sebetulnya OBE itu kalau misalnya dikerjakan untuk matriks A yang invertible, maka kita akan mendapatkan yang blok sebelah kiri menjadi matriks identitas, yang sebelah kanan menjadi A inverse kali B. Nah, kalau begitu bagaimana kita mencari A inverse? Nah, lalu kalau begitu untuk menentukan A inverse-nya bagaimana? Ya mudahnya kita sama aja dengan kita supaya ini di A inverse ya, kita mengganti B-nya dengan matriks I ya. Jadi sama aja dan kita membuat matriksnya ini pertama A, yang sebelah kiri, sebelah kanan itu I. Lalu kita lakukan OBE supaya yang di blok sebelah kiri menjadi matriks identitas. Nanti yang sebelah kanan menjadi apa? Menjadi A inverse dikali I. Berarti A inverse. Nah, jadi mudahnya pertama kita membuat blok matriks. Yang sebelah kiri adalah matriks yang mau kita inversekan, sebelah kanan adalah matriks identitas. Lalu kita lakukan OBE supaya yang blok sebelah kiri berubah menjadi I. Nanti yang blok sebelah kanan akan berubah menjadi A inverse. Ya. Jadi itu cara untuk menentukan inverse matriks menggunakan OBE. Nah, setelah ini kita akan melihat contohnya ya. Ini kan baru dasar teorinya ya. Dan ini kita akan lihat contohnya ada suatu matriks yang sudah ketahuan angka-angkanya. Baik, kita akan teruskan dengan sebuah contoh. Kita punya suatu matriks ukuran 3x3, kita sebut matriks A. Ini entry baris pertamanya 2 min 2 1, lalu 1 0 min 3, lalu 3 min 3 4 0. Nah, kita ingin menghitung berapa inverse-nya ya, atau apa ya inverse dari A. Nah, ini artinya kita mula-mula kita harus membentuk dulu ya blok matriks A yang di bagian kiri, I yang di bagian kanan ya. Jadi ini akan seperti ini bentuknya ya. 2 min 2 1, 1 0 min 3, min 3 4 0. Lalu yang sebelah kanan ini adalah matriks identitas. Tentu saja supaya pas ukurannya harus yang ukuran 3x3. Nah, lalu kita lakukan OBE ya, seperti Anda mengerjakan sistem persamaan linear dengan OBE, Anda membuat bagaimana supaya yang sebelah kiri ini menjadi bentuk echelon baris reduksi. Lalu kemudian yang sebelah kanan nanti akan berubah menjadi inverse-nya ya. Nah, kita akan coba kerjakan OBE-nya. Nah, di sini ya tentunya goalnya, tujuannya itu kita ingin membuat ini menjadi I gitu ya tujuannya. Berarti kita harus membuat diagram utamanya menjadi 1 dan selebihnya 0. Ya, kita mungkin bisa aja dengan 2 ini kita jadikan 1, kita kita bagi 2 gitu ya. Tapi mungkin nanti kita akan banyak bermain dengan pecahan. Berarti mungkin lebih baik kalau baris kedua ini kita tukar dengan baris pertama, supaya langsung muncul angka 1 ya. Karena ini kan ada angka 1-nya di sini.
Ya, oke. Ini kita coba, kita bawa ke langkah berikutnya. Kita coba baris pertama kita tukar dulu dengan baris kedua. Ya, tentu saja yang di blok sebelah kanan juga harus menyesuaikan. Berarti yang baris kedua di blok sebelah kanan juga kita tukar dengan yang baris pertamanya. Ini jadi apa? Berarti 10 min 3 0 1 0. Lalu 2 min 2 1 1 0 0. Ya. Lalu min 3 4 0 0 0 1. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan ya yang paling atas, yang paling kiri itu sudah angka 1. Bagaimana dengan bawahnya? Ya, kita berarti kan perlu kita nolkan ya. Kita menolkan yang bawahnya ya, bawahnya angka 1 ini. Jadi min 2 sama 3 ini kita nolkan. Caranya bagaimana? Ya mirip dengan cara yang kita bisa sudah sering kerjakan. Berarti ini baris kedua kan 2 ya, supaya dia menjadi 0 kita kurangi 2 ya, berarti dikurangi 2 kali baris pertama. Lalu baris ketiga itu min 3. Kalau mau jadi 0 ya tambahkan 3. Kita ambil dari 3 kalinya baris pertama. Oke ya, kita coba coret-coret dulu ya di sampingnya supaya kita tidak salah menghitung. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Ya, berarti ini 2 min 2 1 1 0 0 dikurangi 2 kali baris pertama. Berarti 2 0 min 6 0 2 0 dikurangkan ya. Berarti menjadi 0 min 2 1 tambah 6 7 1 min 2 0 ya. Ya, kita kurangkan dengan cara seperti itu ya. Baris kedua, ini baris kedua 2 min 2 1 1 0 0 dikurangi dengan 2 kalinya baris pertama 2 0 min 6 0 2 0 ya. Hasilnya menjadi 0 min 2 7 1 min 2 0 ya. Oke, kita coba kita tuliskan saja 1 0 min 3 0 1 0. Kemudian ini 0 min 2 7 1 min 2 0. Lalu baris ketiga ditambah 3 kalinya baris pertama ya. Ini berarti min 3 4 0 0 0 1 ditambahkan dengan 3 kali baris pertama, berarti 3 0 min 9 0 3 0 ditambahkan ya, berarti 0 4 min 9 0 3 1. Ini menjadi oke, ini 0 4 min 9 0 3 1 ya, baru kita kasih pembatas. Nah, kemudian kita perlu mengubah yang tengah ya, baris kedua, kolom kedua supaya menjadi 1 ya, untuk menulis syarat leading one. Tapi kebetulan baris ketiga ini 4 dengan min 2 ini lebih gampang dihitung ya, karena 4 kalau mau jadi 0 kurangi 4 ya, berarti baris ketiga ditambahkan dengan 2 kalinya baris kedua. Oke, berarti ya kita kerjakan aja sekaligus, nggak apa-apa. Berarti baris kedua ini kan min 2, supaya jadi 1 berarti dikali min setengah ya, dikali min setengah. Lalu baris ketiga 4, supaya bisa jadi 0 ya kita kurangi dengan 4. 4-nya diambil dari 2 kalinya baris kedua ya, berarti baris ketiga ditambah ya 2 kali yang kedua ya, seperti ini.
Berarti ini menjadi 1 0 min 3 0 1 0. Lalu ini menjadi 0 1 min 7/2. Ini min setengah. Ini menjadi 1, ini 0. Nah, yang baris ketiga kita hitung dulu. 0 4 min 9 0 3 1 ditambah 2 kalinya baris kedua. Iya, berarti 0 min 4 14 2 min 4 0. Kalau kita jumlah ini menjadi 0 0 5 2 min 1 1. Ya, jadi yang baris terakhir jadi 0 0 5 2 min 1 1. Ya, kita di sini sudah ya katakanlah sudah setengah jalan dari sini. Jadi yang di blok sebelah kiri ini sudah kelihatan ya ada bentuk yang mendekati bentuk echelon baris. Tapi di sini yang baris ketiga, kolom ketiga ini masih angkanya 5 ya. Berarti kan kita perlu untuk mengubahnya menjadi 1. Ya, caranya tentu saja dengan mengalihkan dia dengan 1/5. Ya, jadi di sini yang kurang ini aja ya. Oke, berarti baris ketiga kita kali dengan 1/5. Punya 0 min 3 0 1 0 0 1 min 7/2 min setengah 1 0. Lalu ini 0 0 1 2/5 min 1/5 1/5. Ya, tapi ini belum mendapatkan inverse seperti yang kita inginkan ya. Karena apa? Kalau untuk inverse itu yang blok sebelah kiri itu harus menjadi matriks identitas. Berarti itu kita harus membuat yang di atasnya leading one ini juga menjadi 0. Nah, kita terbantu sebenarnya yang kolom kedua ini sudah 0 ya. Jadi kita nggak perlu untuk mengubahnya lagi. Tinggal yang kolom ketiga ini ya. Ini 1 0 min 3 ya. Ini min 3 ini mau kita ubah jadi 0. Berarti kan perlu kita tambahkan dengan 3. Ngambilnya dari mana? Dari yang baris ketiga tentu saja. Karena kalau kita ambil dari baris kedua, ini akan mengubah lagi yang kolom kedua. Berarti untuk yang baris pertama kita perlu tambahkan dengan 3 kalinya baris ketiga. Lalu untuk yang baris kedua itu kita tambahkan dengan 7/2-nya dari baris ketiga. 7/2 dari baris ketiga. Nah, di sini kita coba baris pertama 1 0 min 3 0 1 0 ditambah 3 kalinya baris ketiga. Berarti 0 0 3 6/5 min 2/5 min 3/5 ya kali 3 ini ya 3/5. Kalau kita tambahkan ini 1 0 0 ini 6/5 ini 2/5 ini 3/5 ya, berarti baris pertama akan menjadi 1 0 0 6/5 ya, lalu 2/5 3/5. Lalu yang baris kedua ya itu 0 1 min 7/2 min setengah 1 0. Lalu baris ketiga dikali 7/2 ya. Berarti menjadi 0 0 7/2. Lalu itu berapa ya? 2/5 dikali 7/2 berarti 7/5 ya. Lalu ini
7/2 dikali min 1/5, berarti min 7/10. Ini berarti 7/10 ya. Ya, ini saya kata nggak bisa menghindarkan pecahan di sini. Kalau tambahkan 0, 1, 0. Nah, 7/5 dikurangi setengah. Berarti kan 14/10 dikurangi 5/10. Berarti jadi 9/10 ya. 9/10. Yang ini 1 dikurangi 7/10, 3/10. Nah, ini menjadi 7/10. Ya, berarti ini menjadi 0, 1, 0, 9/10, 3/10, 7/10. Lalu yang bawahnya menjadi 0, 0, 1. Ini 2/5, min 1/5, 1/5. Ya. Nah, yang blok sebelah kiri ini sudah menjadi matriks identitas. Nah, berarti yang blok sebelah kanan inilah A inverse. Ya, jadi memang A inverse ini bentuknya melibatkan pecahan ya, tapi ini pecahannya tidak terlalu besar ya. Penyebutnya paling besar hanyalah 10. Jadi ini sebenarnya kalau mau kita tuliskan gitu ya, atau kita mau sedikit rapikan gitu ya. Jadi kita peroleh A inverse ini adalah, ya kita ambil saja blok sebelah kanan, 6/5, 2/5, 3/5, 9/10, 3/10, 7/10, 2/5, min 1/5, 1/5. Atau kalau kalian mau membuatnya menjadi bentuk yang lebih rapi lagi gitu ya, atau Anda mau menyamakan penyebutnya, ya kita ambil penyebut yang paling besar ya. Jadi 1/10 ini ya dikali 12, 4, 6, 9, 3, 7, 4, min 2, 2. Ya, artinya kalau Anda mengubah penyebut per 5 jadi per 10, ya berarti pembilangnya juga harus Anda kali dengan 2. Nah, ini berarti kan sebetulnya ini mengindikasikan kalau determinannya itu kemungkinan besar adalah 10, atau kalau enggak min 10. Ya, dan ini adalah matriks adjoinnya gitu ya. Nanti Anda coba hitung gitu ya. Kira-kira nanti kalau Anda coba dengan menggunakan rumus separdeterminan dari adjoin, harusnya juga Anda menemukan jawaban seperti ini. Karena keberadaan dari inverse itu pastilah tunggal ya. Jadi kalau untuk matriks A yang sama, pasti A inverse juga tunggal. Jadi dengan dua cara itu pasti ketemunya akan sama. Anda coba Anda cek juga seandainya A dikalikan dengan A inverse nanti bagaimana hasilnya. Saya kira juga nanti mestinya ketemunya akan ini juga ya, akan konsisten ya, sama dengan I pastinya ya. Jadi Anda bisa hitung kalau matriks A inverse ini dikalikan dengan matriks A yang tadi diberikan di awal, nanti hasilnya pasti akan sama dengan matriks identitas ya. Jadi itu contoh bagaimana kita mencari inverse matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya, mungkin kalau untuk ukuran 3x3 ini ya bisa jadi tergantung selera ya. Anda mungkin bisa menggunakan cara yang konvensional gitu ya, dengan menggunakan rumus adjoin sebagai determinan. Tapi kalau misalkan untuk ukuran yang 4x4 atau lebih, itu jelas jauh lebih efektif menggunakan OBE. Karena kalau yang 4x4 itu kan Anda harus menghitung determinan 4x4 juga. Adjoinnya ada 16 entry, masing-masing determinan ukuran 3x3 ya. Jadi kan ya itu bukan langkah yang singkat pastinya, tapi dengan OBE itu bisa mempersingkat. Ya, saya rasa itu materi tambahan dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat juga, termasuk juga untuk pengerjaan soal-soal tugas dan juga untuk persiapan ujian nanti.
Terima kasih.